Selamat pagi pemirsa. Kinerja penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memuaskan. Dari survei terhadap 1.220 responden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, baru 41,6% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di era pemerintahan baru ini. Sisanya menganggap penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja, ada pula yang menilai buruk. Masih besarnya penilaian publik yang belum puas terhadap penegakan hukum harus menjadi peringatan atau alarm bagi pemerintah yang masih seumur jagung ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 11 Februari 2025 dengan tema penegakan hukum masih lunglai. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat tubuh Abang tidak lunglai ya. beda dengan penilaian sebagian masyarakat yang mengatakan penegakan hukum masih lunglai. Lunglai itu, Bang, bisa karena habis sakit, tapi bisa juga karena kurang gizi. Yang dimaksud dengan lunglainya penegakan hukum saat ini, itu apa, Bang? Ya, artinya hukum itu belum berdaya. Belum berdaya? Belum berdaya. Belum berkekuatan full di dalam menegakkan keadilan, kan gitu kan. Kenapa bisa dinilai seperti itu? Ya, memang itu kan sebetulnya kan sudah harus disadari sebetulnya. Karena memang kalau kita lihat perjalanan hukum kita sejak dari ya beberapa zaman Orde Baru lah sampai hari ini kan belum kembali sehat seperti yang diharapkan. Hukum itu kan kuncinya kan adil dan tegas dan kepada siapapun. Sama ya? Sama. Jadi tidak boleh hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu nggak boleh. Harus sama tajamnya. Harus sama tajamnya ke bawah dan ke atas. Dan itu yang belum terjadi. Itu sebabnya juga masyarakat juga seringkali hati-hati kalau bersentuhan dengan penegak hukum. Kenapa, Bang? Takut sekali dia. Takut lebih rugi katanya. Takut lebih rugi kan gitu kan. Nah, dan ini juga yang menyebabkan pilihan-pilihan investor asing ke kita ini belum menjadi utama. Yang menjadi utama kan Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura udah pastilah. Singapura sudah tidak bisa dibandingkan lah walaupun tetangga. Tapi Indonesia itu pilihan terakhir. Ini kan faktor penyebabnya kan karena buat mereka Indonesia itu belum ada kepastian hukum. Itu membuat mereka was-was. Khawatir ya. Sehingga memang kalau dikatakan sampai hari ini penegakan hukum lunglai itu, ya memang faktanya begitu. Tapi Bang, kalau kita lihat kan, kalau kita bicara pemerintah, sekarang kita lihat ketika KPK mungkin agak mendem begitu, tapi kan kalau kita lihat Kejaksaan Agung semakin aktif tuh memeriksa. Beberapa hari belakangan bahkan memeriksa lembaga pemerintah juga. Kemudian juga kita lihat kepolisian juga melakukan itu. Kalau kita bicara struktur kabinet, malah sekarang ada Menteri Hukum dan ada wakilnya, lalu ada Menko Hukum dan ada Wakil Menko. Dengan sejumlah itu, apakah itu tidak menunjukkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menegakkan hukum, Bang? Begini, Bung Leo. Orang akan melihat fakta dulu. Faktanya? Nah, ketika kasus Firly Bahuri mantan ketua KPK yang sudah tersangka sejak tahun 2023 dan sampai hari ini kan belum tersentuh. Tidak jelas ya? Tidak jelas ini. Harun Masiku yang sudah sejak tahun 2020 tersangka sehingga hari ini pun belum tertangkap kan? Ini kan kasus yang di depan mata. Kok Firly Bahuri mantang-mantang dia orang penting, orang kuat. Hebat, orang kuat, mantan ketua KPK, nggak disentuh gitu kan. Jadi ini yang membuat masyarakat hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lalu muncul lagi kasus-kasus di luar itu. Katakanlah misalnya kasus pemerasan oknum polisi, 36 anggota polisi Polda Metro terhadap warga negara Malaysia, pengunjung Jakarta Warehouse Project. Jadi itu juga ikut mencederai. Muncul lagi misalnya terakhir ini kasus pemerasan terhadap anak bosnya
Prodia. Klinik ya. Klinik itu. Ya itu kan. Iya. Itu juga kan mencederai penembakan siswa di Semarang dan sebagainya dan sebagainya. Ini membuat orang wah, gak salah hasil survei ini kan gitu kan. Pertanyaannya Bang adalah apakah memang penegakan hukum lunglai, sekian peristiwa yang kita duga adalah pelanggaran hukum, itu memang baru terlihat sekarang? Karena sekarang eranya medsos, media sosial, akhirnya jadi terbuka. Atau jangan-jangan memang dari dulu sudah ada kasus-kasus itu, tapi belum terbuka. Sehingga pada saat itu kita masih berpikir penegakan hukum masih tegak. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 11 Februari 2025, penegakan hukum masih lunglai. Penegakan hukum masih lunglai. Kinerja penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memuaskan. Dari survei terhadap 1.220 responden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, baru 41,6% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di era pemerintahan baru ini. Sisanya menganggap penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja. Ada pula yang menilai buruk, bahkan sangat buruk. Masih besarnya penilaian publik yang belum puas terhadap penegakan hukum harus menjadi alarm bagi pemerintahan yang masih seumur jagung ini. Publik merasa hukum masih belum menjadi panglima di negeri ini. Keadilan yang menjadi buah dari penegakan hukum masih belum dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Lewat penilaian terhadap kinerja 100 hari, masyarakat ingin tahu seberapa serius pemerintah menegakkan hukum dan menepati janji-janji kampanyenya di bidang hukum. Survei LSI itu potret mini dari pendapat publik pada umumnya bahwa penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja. Sekali lagi, penilaian itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah karena publik menyatakan hukum saat ini masih berjalan di tempat. Tak ada langkah maju atau minimal gebrakan di awal masa kerja pemerintahan. Tentu bukan tanpa alasan publik menyatakan demikian. Hal itu bisa dilihat dari belum juga tertangkapnya buron KPK Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka suap sejak 2020. Begitu pula dengan kasus yang menderap bekas Ketua KPK Firly Bahuri. Ia sudah menjadi tersangka dalam kasus pemerasan sejak 2023. Kasusnya di Polda Metro Jaya hingga kini belum juga terselesaikan di pengadilan. Dua kasus itu hanyalah contoh kecil yang membuat masyarakat masih meragukan kemauan pemerintah menegakkan hukum. Dari sini, istilah tebang pilih lahir. Pedang hukum dibuat hanya untuk tajam ke bawah, namun majal ke atas. Jangankan memotong, untuk mengiris saja tidak bisa. Muramnya wajah hukum negeri ini masih pula ditambah oleh kasus-kasus perilaku minus penegak hukum. Mulai dari kelakuan 36 polisi yang memeras warga Malaysia di gelaran Jakarta Warehouse Project hingga pemerasan terhadap anak bos Prodia oleh seorang perwira menengah. Kelakuan-kelakuan tercela itu kian membuat publik antipati dan jengah jika berada dekat dengan penegak hukum karena justru merasa tak aman. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah bagi pemerintahan baru. Karena itu bicara soal mental, sulit dibayangkan apa nasib hukum negeri ini jika digantungkan pada aparat yang bermental pemeras. 100 hari pemerintah seharusnya sudah cukup bagi Prabowo Gibran untuk berbulan madu. Mereka harus segera membuat gebrakan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum. Sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, Prabowo harus membawa rakyatnya kembali menempatkan hukum sebagai panglima. Presiden bisa mulainya dengan bersih-bersih dulu dari dalam. Buang semua virus yang masih melekat di institusi penegak hukum. Mereka memang sudah tak pantas mengayomi masyarakat, apalagi menegakkan hukum. Jika langkah itu tak mulai dari sekarang, sudah bisa ditebak berapa nilai rapor pemerintahan ini 5 tahun kelak.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Eman. Selamat pagi Pak Ramadan. Bagaimana Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak penegakan hukum Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Penegakan hukum masih lunglai. Lunglai itu kalau kami orang dusun mengartikannya tidak berdaya, tidak bisa dilakukan lagi. Maka usul saya Pak Herman, Pak Leo, usul dari rakyat kecil, sebaiknya ada forum persatuan partai politik di pusat. Partai politik itu membuat organisasi untuk mengevaluasi kerja presiden dari tahun ke tahun. Itu satu Pak. Yang kedua, marilah taring MPR itu digunakan. MPR kan punya taring, punya penilaian, punya evaluasi terhadap kerja presiden. Kalau presidennya tidak berdaya menegakkan hukum, itulah panglima di negeri ini, maka MPR selayaknya lah evaluasi kerjanya presiden dari tahun ke tahun. Kalau perlu jangan sampai nunggu 5 tahun, 3 tahun ya istirahatlah dulu Pak Presiden, kamu udah berani menegakkan hukum. Karena penegakan hukum ini di lapisan atas saja seperti itu, apalagi lapisan bawah, Pak. Maka itu Pak. Kalau menurut Pak Ramadan, apakah memang komitmen dari pucuk pimpinan tertingginya saja yang kurang, atau pucuk pimpinan tertinggi itu memang sudah ingin menegakkan hukum, tapi pembantu-pembantunya atau pemimpin-pemimpin yang lain termasuk di daerah yang tidak punya komitmen yang sama, Pak Ramadan? Kalau lihat peristiwanya semuanya, Pak, tidak mau menegakkan hukum. Dua-duanya tidak mau menegakkan hukum, pembantunya tidak mau menegakkan hukum, yang paling atas juga seperti itu. Di daerah apalagi lebih parah daripada nasional, Pak. Lebih parah di daerah. Lebih hebat lagi, lebih parah lagi, luar biasa. Maka itu ada forum partai politik mengevaluasi kerja presiden dari tahun ke tahun. MPR tolonglah gunakan taringnya, jangan hanya makan gaji saja, duduk-duduk enak-enak di MPR itu, tapi taring tidak pernah digunakan, apalagi DPR. Terima kasih Pak Herman, Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Forum untuk menilai kinerja pemerintah, bagaimana tuh Bang? Ya itu boleh-boleh aja. Tapi kan sebetulnya kan begini Bung Leo. Nggak fair juga kalau lunglainya penegakan hukum hasil survei LSI ini lalu kita bebankan kepada pemerintah yang sekarang ya. Ini kan akumulatif kan. Akumulatif sejak dari dulu. Ini transferan dari yang lalu. Transferan dari yang lalu. Nah, sekarang memang giliran kan gitu kan. Nah, justru menurut saya ketika LSI menemukan ini kan menjadi alarm kan. Memang kita harus menjadikan penegakan hukum ini menjadi prioritas. Itu yang sebetulnya yang perlu. Jadi kita sih tidak ingin membebankan masalah ini hanya kepada pemerintahan sekarang. Masalahnya Bang, kalau kemudian kita mau tahu apa sih
langkah awal atau quick win setelah ada hasil survei ini yang bisa meyakinkan kita bahwa penegakan hukum itu tidak lunglai seperti apa? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Bang Elman, untuk menunjukkan kepada kita semua rakyat bahwa apa yang menjadi alarm ini memang benar-benar diperhatikan? Yang sebetulnya sederhana, adanya ketegasan terhadap pengambilan keputusan dalam hukum ya. Jadi adil dan tegas. Itu penting. Karena jangan ada lagi kasus-kasus misalnya, katakanlah misalnya kasus yang bisa dinego misalnya, kasus hukum. Nggak boleh lagi ada kasus hukum yang bisa dinego. Siapapun dia misalnya kasus PIK 2 ini misalnya, apa ini pagar laut ini. Ini kalau bisa tuntas ini pagar laut ini, ya kan? Ini juga akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan orang terhadap hukum kan itu. Katakan misalnya tiba giliran ada penguasa yang terkena pidana misalnya, hukum misalnya, lakukan hukum yang tegas dan adil terhadap dia gitu. Jadi tidak ada pilih kasih, mau dari partai politik manapun, ketua umum partai politik manapun, menteri manapun, penguasa manapun, ketika dia memang sudah terindikasi, ya disidik. Jangan ada katakan jangan, kita harus hargai ini. Siapapun dia. Ini yang akan segera membantu memperbaiki, menyehatkan hukum di Indonesia. Dan ini yang membuat asing akan percaya. Bagaimana misalnya orang percaya di Singapura? Bagaimana orang percaya kepada misalnya Amerika? Karena di sana hukum pasti tegas. Hukum di sana pasti adil. Menyentuh siapapun tanpa kecuali, kan begitu kan? Jadi sepanjang itu segera dilakukan, misalnya kasus misalnya Firly Bahuri misalnya. Ada kejelasan. Jangan diulur. Apa? Kan udah tersangka. Kalau tersangka pasti sudah ada barang bukti awal. Ada yang mengatakan begini Bang, kalau sekarang di Indonesia kelihatannya bukan hukum lagi yang jadi panglima, tapi politik, katanya begitu. Itu bagaimana? Itu yang harus dibuang jauh. Jadi ke depan ini memang hukum itu menjadi panglima. Jadi harapan kita, pemerintah sekarang fokus saja dulu membangun hukum ini. Kan ada Menko. Menko Hukum. Ada Wakil Menko Hukum. Personelnya sudah cukup. Ada Menteri Hukum. Dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman, perlu ada ketegasan terhadap hukum, keadilan mengenai hukum, mudah-mudahan lunglai menjadi kuat. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini membuat hukum menjadi tegak lagi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini Bang, selamat pagi. Pemirsa, Presiden bisa memulai dengan bersih-bersih dulu dari dalam, buang semua virus yang masih melekat di institusi penegak hukum. Kalau langkah itu tidak dimulai dari sekarang, sudah bisa ditebak berapa nilai rapor pemerintahan ini 5 tahun kelak. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.